Shalom bagi kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 34, satu perikop, cuman saya hanya membacakan di ayat yang ke-10. Berkata demikian: Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tema yang saya sampaikan hari ini dari pembacaan nats khotbah ini, Mazmur 34 ayat 2 sampai 18. Temanya takut akan Tuhan, tidak berkekurangan ya, dan subtemanya itu takut akan Tuhan, tidak berkekurangan, karena mereka memiliki hidup. Bagaimana cara untuk memiliki hidup yang kekal itu? Saya akan menyampaikan satu hal kepada saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Takut akan Tuhan ini kita mau belajar dua hal. Yang pertama, kita mau memiliki takut akan Tuhan, kita harus belajar untuk mendengar apa yang diperkatakan oleh orang yang diberikan Tuhan untuk mengajar kita. Dan yang kedua, kalau kita mau memiliki roh takut akan Tuhan, kita harus masuk dalam pengajaran. Kalau kita tidak masuk dalam pengajaran Tuhan, banyak hal yang kita tidak mengerti dan tidak tahu kebenaran Tuhan itu. Nah, untuk kita mau memiliki roh takut akan Tuhan, yang saya mau sampaikan kepada kita semua di sini, saudara dikasih Tuhan, bahwa firman Tuhan berkata bahwa mereka yang mau memiliki hati atau jiwa mereka untuk memiliki roh takut akan Tuhan, pertama yang harus kita lahir dari diri kita sendiri adalah kerinduan kita untuk mau mendengarkan apa yang diperkatakan oleh firman. Takut akan Tuhan itu tidak dengan sendirinya ada di dalam diri kita. Harus dimulai dari satu kesadaran bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita perlu mendengar. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya dengan kita mendengarkan, belajar untuk mendengar firman, maka akan tumbuh iman. Kalau kita sudah memiliki iman, ada satu kerinduan, kekuatan di dalam diri kita untuk belajar banyak hal, saudara dikasih Tuhan. Tuhan mau mengajar kita. Kalau iman itu sudah timbul atau sudah ada di dalam diri kita, kita rindu untuk mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan Yesus satu kali berkata kepada murid-muridnya, ya, karena murid-murid waktu itu berkata kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Tetapi Tuhan berkata, jawab Yesus, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantinglah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Artinya saudara dikasih Tuhan, iman, kita mau mengerjakan sesuatu dan kita mau memiliki iman tapi tidak ada usaha dari diri kita sendiri, tidak bisa. Memang iman itu pemberian Tuhan untuk semua orang di dalam muka bumi ini supaya percaya kepada Dia. Tetapi kalau tidak ada tindakan manusia untuk mencari atau untuk mendekatkan diri mereka, tidak bisa, saudara dikasih Tuhan. Takut akan Tuhan itu akan ada di dalam diri kita ketika kita belajar untuk mendengar. Satu kali Tuhan berkata kepada Musa di Gunung Horeb, suruhlah bangsa itu, ya, supaya mereka mendengar perkataanku, kata Tuhan. Dan memang ketika bangsa Israel mendengar perkataan Tuhan, ada satu di dalam hati umat itu menjadi takut kepada Tuhan. Jadi ternyata kalau kita mau memiliki roh takut kepada Tuhan, kita mau menjadi orang yang takut kepada Tuhan itu, harus ada satu kerinduan bagi kita belajar untuk mendengar. Atau dalam bahasanya itu, kita mau jadi seorang yang takut akan Tuhan, kita harus belajar untuk menjadi seorang murid. Seorang murid itu diperlengkapi telinga untuk mendengar, supaya apa yang diperkatakan oleh sang guru mereka bisa menjadi mengerti dan memahami. Saudara dikasih Tuhan, di dalam firman Mazmur 34 ayat
10 ini, takut akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Jadi ternyata mendengar ini, kalau kita sudah mendengar tentu ada satu tumbuh iman. Kalau sudah tumbuh iman, ada kerinduan kita untuk mencari Tuhan. Kalau ada kerinduan kita mencari Tuhan, Tuhan juga berkenan, saudara dikasih Tuhan, berkenan untuk ditemui. Nah, kalau kita sudah ada kerinduan dan sudah ada kemauan, di dalam Mazmur ini Daud berkata di dalam ayatnya yang kelima, aku telah mencari Tuhan lalu Ia menjawab aku. Jadi kalau telinga kita tiap hari mendengar kebenaran firman Tuhan, ada kerinduan kita untuk mencari Tuhan. Dan ketika kita mencari Tuhan, Tuhan juga berkenan, saudara dikasih Tuhan untuk ditemui. Makanya dia berkata, dan Dia melepaskan aku. Jadi dunia ini penuh dengan jerat-jerat. Tapi kalau kita mencari Tuhan dan takut akan Tuhan itu ada di dalam diri kita, Tuhan juga akan lepaskan kita dari setiap jerat-jerat apapun dalam dunia ini, sehingga kita tetap bisa berjalan di dalam Tuhan. Kalau sudah ada rasa takut akan Tuhan itu di dalam diri kita, saudara dikasih Tuhan, pandangan kita mulai akan terarah kepada Tuhan. Dunia ini mungkin memberikan satu perhatian atau satu godaan untuk kita untuk mengerjakan sesuatu di luar daripada kehendak Tuhan, karena arah pandangan kita sudah kepada Tuhan. Tentu kita bisa tahu itu akan menjerumuskan kita kepada kebinasaan atau itu akan membawa kita kepada kehidupan. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-6, Daud juga berkata, saudara dikasih Tuhan, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Jadi takut akan Tuhan itu ternyata membuat kita mengarahkan pandangan kita ini bukan lagi kepada hal-hal yang sia-sia, tetapi kepada Tuhan. Kalau sudah arahnya kepada Tuhan, tentu Tuhan akan menunjukkan banyak hal kepada kita, apa yang harus kita lalui bersama dengan Tuhan. Satu hal juga ketika kita belajar untuk mendengar firman, sebenarnya ada firman-firman itu menjadi seperti tembok ataupun pembatas, saudara dikasih Tuhan. Firman itu, kenapa Tuhan berkata firman itu ada kekuatan Tuhan yang bisa menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia? Karena apa? Firman itu akan memberi petunjuk apa yang harus kita kerjakan dengan tidak. Jika perbuatan yang akan kita kerjakan itu sesuatu akan membawa kita kepada dosa dan menjauhkan kita dengan Tuhan, firman itu menjadi seperti tembok atau pembatas yang menghalangi kita. Jangan sampai kita terlanjur untuk terus melakukannya. Ya, di dalam Matius 12 ayat 35 firman Tuhan berkata, ya, karena firman itu ada di dalam diri kita, tentu hati ini sudah dikuasai oleh yang benar. Firman ini berkata, orang baik itu akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Orang jahat itu akan mengeluarkan hal-hal yang jahat. Ternyata kalau kita mau jadi takut akan Tuhan, telinga untuk mendengar kebenaran itu penting, saudara. Untuk apa, saudara? Supaya keluar juga perbuatan-perbuatan yang baik dan benar dari hidup kita. Karena itu setiap perkataan yang keluar dari mulut kan pancaran dari hati. Tuhan juga mau berkata untuk orang yang takut akan Tuhan itu ada satu usaha yang harus mereka kerjakan, ya, yaitu kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, ya, ketika kita menaruh perhatian kita dan menaruh waktu kita untuk mendengarkan Dia, Tuhan juga tidak akan membiarkan kita berkekurangan, saudara. Firman Tuhan berkata Dia akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi sebenarnya takut akan Tuhan ini, seperti tema ini, takut akan Tuhan tidak akan berkekurangan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Di hari-hari terakhir firman Tuhan berkata akan terjadi kelaparan. Nah, kalau terjadi kelaparan, Tuhan akan memberi petunjuk. Tetapi Tuhan mau kita ikuti dulu aturannya Tuhan. Kita mau dulu untuk memberi diri kita, memberi telinga kita. Menjadi seorang murid itu harus memberi telinga untuk mendengar perkataan apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam diri kita, saudara dikasih Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu perlu ada satu perjuangan yang lahir dari diri kita sendiri, ya. Dan dalam perjuangan itu kita berusaha mencapai apa yang seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau kita sudah dengar semua kebenaran firman Tuhan, firman itu akan mengajar kita juga.
tidak lagi sembarang kita untuk kerjakan yang jahat, tetapi kita belajar untuk mengerjakan apa yang benar, menjauhi yang jahat, dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Daud berkata di dalam Mazmur 34 ayat 15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah pendamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Jadi telinga kita mendengar kebenaran firman, kita jadi berjuang, saudara, ya, berjuang, berusaha untuk mencapai sampai kepada kehidupan kekal itu kita harus dapat, dan harus ada usaha dari kita juga, ya, mencari pendamaian. Atau seperti firman Tuhan berkata, kalau Tuhan itu sudah ada, kita menjadi juru damai, atau kita menjadi membawa damai bagi orang lain. Saudara dikasih Tuhan, tentang takut akan Tuhan, tidak berkekurangan ini, ada satu dibuat Tuhan di dalam firman ini, perbedaan, ya, perbedaan. Biasanya kan kalau orang yang takut akan Tuhan dengan tidak takut akan Tuhan itu susah mau dibedakan, yang manakah ini takut akan Tuhan, yang manakah tidak takut akan Tuhan. Bisa mereka sama-sama duduk, sama-sama di dalam perkumpulan, sama-sama mungkin dalam satu keluarga, tetapi Tuhan buat perbedaan, saudara. Nah, firman Tuhan berkata juga di dalam Mazmur 34 ini dikatakan gini tentang hal perbedaan orang-orang takut akan Tuhan dengan tidak. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Artinya begini, mungkin sekarang kita tidak tahu yang mana takut akan Tuhan dengan tidak takut akan Tuhan. Tetapi Tuhan menunjukkan, saudara, ada satu titik ketika terjadi masalah, persoalan di dalam kehidupan seseorang. Disinilah letaknya orang-orang yang takut akan Tuhan, tentu mereka akan bergantung kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari petunjuk Tuhan, dan meminta pertolongan kepada Tuhan, dan berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi mereka yang tidak takut akan Tuhan, seperti firman ini dikatakan, singa-singa muda merana kelaparan, ya. Namanya singa muda tentu penuh dengan kekuatan yang luar biasa, ya. Tetapi di sini dikatakan justru singa yang muda itu kelaparan. Kenapa kelaparan? Dunia ini sekalipun perkasa dan luar biasa, ternyata punya keterbatasan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, kendati punya banyak kelemahan, ternyata takut akan Tuhan itu sekalipun mereka tidak mampu, tidak kuat, karena ada Tuhan yang menjadi penopang penolong mereka, Tuhan bisa kerjakan hal-hal yang luar biasa, sehingga mereka tidak menjadi kelaparan. Tetapi firman Tuhan berkata, mereka tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara dikasih Tuhan, saya mau sampaikan juga melalui firman Tuhan ini, apa yang disampaikan atau yang dialami oleh Daud, ini menjadi satu pelajaran buat kita, saudara, ya. Kita tentu mau menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan, ya. Kita terapkan dulu, mungkin sedikit yang kita dengar, sedikit kita kerjakan, itu akan menghasilkan sesuatu yang bernilai buat kita, untuk memulai tahap awal kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu diberikan Tuhan kepada kita satu kekuatan untuk tetap mengikuti Dia. Bagian yang kedua yang saya sampaikan, saudara dikasih Tuhan, bahwa takut akan Tuhan tidak berkekurangan karena mereka akan memiliki hidup, saudara dikasih Tuhan. Bagian yang kedua ini, takut akan Tuhan harus masuk dalam pengajaran. Orang takut akan Tuhan itu tidak berkekurangan masuk dalam pengajaran. Itu artinya gini, bahwa firman Tuhan itu tidak cukup hanya untuk didengar, tetapi mereka harus diajar. Kata diajar itu ada hal-hal yang harus mereka lepaskan, ada hal yang harus mereka ambil, ada hal yang harus mereka kerjakan, ada hal yang harus mereka kejar, ada hal yang harus mereka diperlengkapi di dalam diri mereka. Menjadi seorang yang takut akan Tuhan harus bersedia untuk menjadi seorang murid. Namanya murid, firman Tuhan berkata murid itu tidak lebih dari gurunya ketika masa belajar. Jadi seorang yang mau takut akan Tuhan diajar untuk merendahkan diri, dia harus terus belajar, berusaha, berjuang. Ada firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Yahweh telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu,
Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ternyata di dalam belajar kita itu kita dipertajam. Kata dipertajam di sini, saudara dikasih Tuhan, ya, kita dilatih, kita diasah. Ada firman yang sementara melepaskan keakuan kita supaya kita jangan terus hidup di dalam kelemahan kita, tetapi bangkit kemuliaan dan kuasa firman itu di dalam diri kita supaya Tuhan dipermuliakan. Dan bagi mereka yang menjadi murid itu yang diajar firman, Tuhan memberikan, ya, Tuhan memberikan satu janji Tuhan kepada mereka. Nah, janji ini saudara dikasih Tuhan janji bersyarat. Arti janji bersyarat ini, kalau kita kerjakan menurut takaran Tuhan, maka tuh janji ini akan menjadi milik kita. Contoh, di dalam Mazmur 34 ayat 8 ini dikatakan ada malaikat Tuhan yang menjagai umat-umatnya. Yang kedua, ya, mereka tidak akan pernah berkekurangan. Kenapa mereka tidak berkekurangan? Karena mereka melakukan setiap perintah, aturan, ketetapan Tuhan dalam hidup mereka. Dan Tuhan akan melimpahi mereka kekuatan, kemampuan, dan Tuhan tahu untuk mencukupkan apa yang mereka perlukan menurut kehendak Tuhan. Yang ketiga, kalau kita benar-benar untuk menjadi seorang yang takut akan Tuhan, diperlengkapi, diajar dengan kebenaran Tuhan. Tuhan berkata, mata Tuhan itu selalu tertuju kepada kita. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 16, ya, 34 ayat 16a ini. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Artinya, inilah gunanya orang yang takut akan Tuhan itu diperlengkapi, saudara dikasih Tuhan, bahwa mata Tuhan itu melihat kita dan apa yang kita perlukan Tuhan pun akan sediakan di dalam kehidupan kita semua. Saudara dikasih Tuhan, bukan hanya sampai di situ saja, ya. Tuhan berkata, Tuhan mendengar. Jadi dalam ketidakmampuan, ketidaklayakan kita, Tuhan mendengar seruan kita. Di dalam ayat 16 dan juga ayat 18, Tuhan melepaskan dari segala kesesakan. Di hari-hari terakhir ini banyak orang mengalami kesesakan karena masalah, persoalan, pergumulan hidup, saudara dikasih Tuhan. Tetapi janji Tuhan di ayat 18b ini, bahwa Tuhan melepaskan mereka dari kesesakan mereka. Tuhan juga menyelamatkan mereka. Nah, ini penting untuk tujuan seorang yang takut akan Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan akan menyelamatkan. Kata menyelamatkan itu berarti ada sesuatu bahaya yang akan terjadi atas muka bumi ini. Dan Yesus sebagai penyelamat, Sang Juru Selamat itu akan datang untuk membawa kita keluar dari penghukuman bumi ini. Dibawa kita kemana? Dibawa kita ke Firdaus untuk mengalami kasih anugerah Tuhan untuk diselamatkan bersama dengan semua umat-umat kudus Tuhan yang ada di dalam dunia ini yang setia kepada Dia. Saudara, mereka yang takut akan Tuhan setelah mendengar firman dan diajar, tentu mereka akan menjauhi diri mereka dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Artinya kalau kita tetap kerjakan kejahatan, padahal kita belajar firman, tetap ada hukuman sama kita. Tetapi kalau kita, saudara dikasih Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan, ya, dan mengerjakan apa yang Tuhan mau, Tuhan akan membuat kita tidak berkekurangan. Saudara, ketika kita sudah belajar firman, ada hal-hal yang harus kita hindarkan di dalam hidup kita, seperti kata Mazmur ini, yaitu apa, saudara dikasih Tuhan. Di dalam ayat yang 14 dikatakan, jagalah lidahmu terhadap apa yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan menipu. Kita sudah diajar kebenaran firman. Firman Tuhan berkata, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Setiap perkataan yang jahat keluar dari mulut kita, tentu upahnya adalah dosa. Maka Tuhan menghindarkan, jangan engkau mengikat kejahatan dalam dunia ini supaya tidak terikat di surga sana untuk dibinasakan. Tetapi kalau kita menjauhi diri kita dari apa yang jahat, berarti janji Tuhan, semua janji Tuhan tadi itu akan kita dapatkan. Kemudian Tuhan berkata lagi di ayat 15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah pendamaian. Ada usaha, dikatakan sih, berusaha mendapatkannya. Setelah kita mendapat kebenaran dan pengajaran Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan buat kita? Kita menjadi alat-alat Tuhan yang mengasihi Tuhan, saudara. Kita bisa dari kehidupan kita ini dipakai Tuhan untuk menjadi alat berkat bagi orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diajar satu hal, takut akan Tuhan itu bukan sesuatu yang sukar untuk kita kerjakan, tapi kita mulai dari hal yang kecil. Dari hal kecil ini kita punya telinga untuk mendengar pengajaran.
dan kita diajar, dididik untuk menjadi seorang murid, dan Tuhan terus mempertajam kita melalui perbuatan-perbuatan kita hari-hari. Tuhan menajamkan kita melalui orang lain. Firman Tuhan berkata di Amsal, manusia menajamkan sesamanya, itu betul Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita bukan orang yang sempurna, tapi ketika kita belajar, kita bisa diubah Tuhan dari orang jahat menjadi orang yang benar, dari orang yang berdosa menjadi orang yang kudus, dari orang yang tidak layak menjadi dilayakkan oleh Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, bahwa orang-orang benar itu ya takut akan Tuhan, tidak berkekurangan, karena mereka memiliki hidup kekal. Mari melalui firman ini kita diberkati. Saya akan berdoa. Tuhan berkatilah kami semua yang mendengar firman, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Yesus. Haleluya. Amin.